Karma kehancuran dan kematian akan kamu lihat terhadap orang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Cono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading. Ini energi umum, energi semua orang, bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku hafal. Aku acak dan aku pilih, teman-teman. Kemudian tema kita untuk readingan kali ini, karma kehancuran dan kematian akan kamu lihat terhadap orang ini. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Oke? Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya The Devil, teman-teman. The Devil muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap energi dari seseorang yang aku maksud, teman-teman, ya, akan menuai sebuah karma kehancuran. Oke. Kalau berbicara terkait dengan sebuah karma kehancuran, berarti memang selama ini orang ini sudah cukup-cukup jolim lah ya. Orang ini sudah cukup-cukup jahat banget, teman-teman ya. Sudah melakukan hal-hal yang mungkin buruk terhadap orang lain dan mungkin terhadap kehidupan kamu secara pribadi seperti itu. Nah, jadi memang dari kartu pertama ini, teman-teman, ya, ini cukup menggambarkan tentang bagaimana seseorang tersebut yang memang ya suka pergi ke dukun. Dan bahkan terlihat pula dia itu sudah bersekutu ya dengan dukun, dengan siluman, jin, iblis dan lain sebagainya. Seolah-olah kehidupan dia itu dia abdikan, teman-teman, ya, untuk semua yang dia miliki, ya, terhadap apa yang dia yakini, apa tadi, teman-teman, ya, terhadap energi apa, terhadap black magic, guna-guna. Jadi memang ini orang suka, mohon maaf, suka menjolimi orang lain, suka mengirimkan black magic terhadap orang lain. Jadi mungkin bukan hanya kamu. Jadi begitu banyak orang-orang yang juga sebenarnya sering menjadi korbannya, teman-teman. Ya, siapa sosok orang ini, teman-teman? Ya, oke, dan karma apa nantinya yang bakal terjadi terhadap kehidupannya. Kemudian pada kartu yang kedua aku punya Ace of Wands, teman-teman. Jadi dari kartu kedua ini, teman-teman, dan jika aku fokuskan terhadap energi kamu, oke, dan energi dari orang-orang yang juga merasakan sebuah dampak ya dari sebuah perbuatan yang sering dilakukan oleh satu sosok orang ini. Oke, jadi memang harapan-harapan ya ataupun doa dan bahkan sumpah-sumpah yang mungkin selalu buruk lah ya. Berarti kan ketika memang begitu banyak orang yang nyumpahin, teman-teman, mendoakan keburukan ataupun paling tidak bisa sadar ya seseorang tersebut, ternyata memang ini orang sudah terlalu jolim banget. Ya, sudah terlalu jolim banget. Suka mengusik ya, dan bahkan dengan orang yang gimana ya? Dia tidak sukai, teman-teman. Setiap ada orang yang tidak dia sukai pasti bakal dia usik. Ya, pasti bakal dia ganggu. Nah, itu selalu terjadi. Ya, berulang-ulang. Ya, setiap kali mungkin melihat orang lebih sukses dari dia, ya dia ganggu. Dia tutup jalan kerezekiannya. Ya, ketika orang lagi bahagia, lagi menikmati kesuksesan dan keberhasilan lainnya, teman-teman, ya dia ganggu. Ya dibuat sakit. Pokoknya ada saja ya yang dia perbuat. Paling pantang nih ketika ada orang lain bahagia di depan matanya dan mungkin juga terhadap kehidupan kamu, apalagi terhadap orang-orang yang memang berbenturan langsung dengan dia, artinya mungkin berkonflik ya, bersitegang, teman-teman, ya, berselisih paham. Jadi itu ya, maka itu akan menjadi sebuah bulan-bulanannya, teman-teman. Ya, itu pasti ya. Karena orang ini memang sudah terpengaruh ya
oleh yang namanya apa? Ya mungkin keilmuannya, ya mungkin juga sifat dasarnya. Orang yang iri, dengki terhadap kehidupan orang lain. Nah, seperti itu. Oke, namanya perbuatan, teman-teman, ya, pasti dia bakal segera menuai. Ya, yang aku lihat memang kamu dan orang-orang yang berada di sekeliling kamu nih yang pernah dia jolemi akan segera melihat sebuah karma kehancuran ya terhadap seseorang nih yang suka bermain black magic, teman-teman. Ya, ternyata sebuah karma kehancuran ini akan meliputi segala hal di dalam kehidupannya. Ya, dari segi ekonominya mungkin nanti bakal hancur, usahanya ketika dia punya usaha, ya pekerjaan nanti dia bakal jatuh, ya kemudian apalagi di dalam hal-hal yang lain tergantung lah ya teman-teman karena mungkin di sini energinya bakal relatif ya dan tergantung siapa orang ini gitu sih. Nah, melihat siapa energi dari seseorang ini teman-teman ya, oke, aku melihat memang masih ada di dalam circle kehidupan kamu sendiri teman-teman, ada beberapa energi yang cukup dominan ya. Yang pertama, dia adalah seseorang ya yang masih memiliki sebuah hubungan dan keterkaitan yang sangat begitu dekat dan bahkan erat dengan kamu. Ya, bisa jadi dia adalah keluarga kamu sendiri, bisa jadi dia adalah teman dekat kamu sendiri, ya ataupun tetangga kamu sendiri teman-teman yang memang ini orang tahulah bagaimana kehidupan kamu secara menyeluruh gitu sih. Ya, ya walaupun mungkin dia adalah orang-orang terdekat kamu sendiri teman-teman, tetapi ketika dia sudah jolim, tentu dong, itu sesuatu hal yang salah, ya, sesuatu hal yang wajib mungkin kamu doakan agar dia berubah, ya, doa yang baik, teman-teman. Karena doa yang baik juga nantinya pasti bakal berdampak hal yang sangat buruk. Apalagi ketika doa ini begitu banyak orang yang mendoakan, teman-teman, ya, banyak orang yang berharap dia bakal segera hancur. Maka itu akan semakin mempercepat. Ya seakan-akan keadilan itu akan benar-benar segera ditunjukkan. Dia pasti bakal dihinakan oleh Tuhan, teman-teman. Ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Wheel of Fortune. Wheel of Fortune ini kartu menggambarkan tentang bagaimana roda kehidupan itu akan berputar. Ketika kemarin dia memang sudah benar-benar jolim, ya. Ketika kemarin dia sudah benar-benar jahat banget, teman-teman, terhadap segala hal, terhadap semua orang dan termasuk kamu, ya maka kali ini dia pasti bakal menuai. Ini roda kehidupan yang menggambarkan tentang bagaimana kehidupan dia akan benar-benar hancur. Kehidupan dia bakal benar-benar terbalik ketika senang melihat kesusahan orang lain ya. Ketika dia berhasil mengirimkan mungkin black magic guna-gunanya ataupun fitnah dombanya teman-teman. Maka kali ini ya dia akan merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana susahnya kehidupan orang-orang yang selama ini jolimi. Dan ini akan berkali-kali lipat. Ya kenapa? Banyak orang yang disakiti. Ya, jadi bukan hanya kamu, mungkin ya berapa orang gitu sih ya teman-teman. Maka itu akan digabungkan berapalah kesakitan ataupun bagaimana hal-hal yang cukup menyakitkan yang sudah dirasakan oleh begitu banyak orang. Dan itu akan bersatu menjadi satu dan akan dia tuai, ya, akan dia tanggung sendiri teman-teman. Oke, nah kemudian pada kartu berikutnya aku punya Four of Wands, ya. Ya kalau dikatakan sebuah kemenangan mungkin memang akan terjadi, teman-teman. Sebuah kemenangan ini memang sih karena adanya kehancuran dari seseorang yang jolim tersebut. Ya, tetapi tidak pantas untuk merayakan kebahagiaan di atas penderitaan orang lain, teman-teman. Karena memang itu adalah sebuah karma yang aku rasa pantas ya dan wajar pasti akan dituai. Dan ketika kamu masih melihat dia lagi baik-baik saja, teman-teman, yakin dan percayalah bahwasanya karma itu pasti akan segera datang kepadanya. Ya, cepat ataupun lambat. Tetapi memang yang jelas ketika karma itu sudah terjadi, maka ya kehidupan yang lebih baik itu akan terjadi juga di dalam kehidupan kamu dan bahkan di dalam kehidupan orang-orang lain, teman-teman. Ya, dari segi ekonomi, materi, ya, kemudian dari kehidupan rumah tangga, asmara, kesehatan, semuanya kan jauh lebih baik, teman-teman. Berarti kan memang selama ini sudah memahami siapa orang yang memang selalu berbuat buruk ya, jolim teman-teman ya, jahat gitu ya. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya The Star. Ya, The Star melihat dari energi secara general ya di dalam kehidupan kamu secara personal teman-teman untuk masalah rezeki ke depan insya Allah bakal lebih bagus ya, rezeki kamu akan mengalir deras tanpa batas teman-teman insya Allah dan kemudian energi kamu akan jauh lebih positif ya, artinya kamu dapat bisa lebih berkembang teman-teman ya, dapat apa ya
yang melakukan banyak hal lah, ya, yang mungkin kemarin banyak batasannya. Karena ketika melakukan hal sedikit saja teman-teman langsung diganggu, diusik, maka kali ini benar-benar lebih leluasa lah teman-teman. Seperti memang tidak akan ada lagi yang namanya sebuah hambatan. Karena hambatan tadi akan segera dan menuai karmanya. Oke, mungkin demikian. Terima kasih teman-teman ya. Ready kan untuk kesempatan kali ini. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.